Oke teman-teman, saya Vanda, rekan dari Mbak Fani Pancawardani yang tadi sudah menjelaskan tentang part bridge yang sudah teman-teman buat. Nah, sekarang sesuai dengan modul 7 di langkah 68, teman-teman bisa melihat di situ kita akan membuat part kedua, yaitu part arm yang nanti akan berfungsi sebagai kaki-kaki yang akan menjepit barang yang akan diambil, seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung membuka aplikasi SolidWorks-nya, kemudian klik New, kemudian Part. Nah, seperti biasa, teman-teman pastikan dulu di bawah sini satuannya sudah mmgs atau millimeter gram second. Kemudian, untuk membuat part arm ini, pertama-tama kita klik front plane dulu. Kemudian sketch. Nah, di sini kita buat lingkaran atau circle dari titik origin. Nah, ukurannya bebas dulu, lalu kita beri ukuran 16 mm. Nah, kemudian teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya. Desain yang sudah teman-teman buat ini kemudian kita extrude boss langsung dengan ketebalan 10 mm. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini, untuk tipe dari extrude boss ini sendiri kita pilih yang mid plane karena kita ingin 10 mm ini kita bagi rata ke sisi yang depan dan juga belakang. Gitu, karena nanti akan berefek pada lengan yang akan kita buat nanti. Gitu. Kemudian kita klik checklist. Nah, kemudian kita akan lanjut ke langkah 70, di mana kita akan membuat bagian bawah dari armnya itu sendiri yang akan yang merupakan sisi yang akan mencengkeram dari part yang akan diambil nanti. Nah, caranya adalah teman-teman jangan lupa untuk klik front plane dulu, kemudian sketch. Nah, supaya titik originnya ini berada di tengah-tengah mid plane yang tadi. Jika teman-teman tidak menggunakan front plane yang tadi, teman-teman langsung menggunakan normal tuh di sisi yang sini, misal seperti ini. Nah, titik originnya ini nanti akan berbeda ketika kita sketch di sini. Contoh kita akan sketch di bagian sini untuk membuat center line misalnya. Nah, maka titik originnya akan berada di sisi yang paling depan gitu. Sedangkan kita menggunakan mid plane yang tadi gitu. Jadi saya ulangi lagi untuk membuat sketchnya kita klik front plane kemudian kita sketch. Nah, kita bisa ubah pandangannya supaya lebih enak. Kemudian kita klik center line di sini. Teman-teman bisa gambar sesuai yang ada di modul ya. Kita buat center line dari titik origin ke bawah, tegak lurus, ditandai dengan kotak kuning yang ada di samping mouse ini, dengan ukuran sembarang dulu. Kemudian teman-teman buat garis di sampingnya lagi, dengan panjang yang sembarang dulu. Lalu klik line, kita buat bidang trapesium di bawah sini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa atur dimensinya. Pertama-tama kita atur dimensi dari titik origin atau tengah titik lingkaran ke ujung titik trapesium yang paling atas. Gitu. Kita setting ukurannya menjadi 100 mm sesuai dengan yang di modul.
Kemudian kita atur jarak antara centerline 1 dengan centerline 2. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya panjangnya ini kurang. Nah, tadi smart dimensionnya di checklist dulu, kemudian di titik ujung yang centerline kedua ini kita bisa tarik ke atas untuk mengubah ukuran dari centerline-nya. Kemudian yang centerline pertama juga teman-teman bisa turunkan ke bawah, seperti ini. Sebenarnya teman-teman nggak perlu sejajarkan kedua titik ini karena yang penting adalah kita mengatur ukuran dari jarak centerline 1 dan 2, yaitu 5 mm. Gitu. Kemudian kita atur dimensi dari trapesiumnya. Di sini kita beri ukuran panjangnya 20 mm dengan lebar 10 mm atau tinggi 10 mm. Kemudian kita atur di sini sudut terbesarnya dari yang sisi bawah dan sisi diagonal ini kita tarik ke samping 60 derajat. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman langsung ekstrak bos saja. Ekstrak bos bidang trapesium yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, di sini teman-teman perlu ingat juga bahwa tadi yang pertama kita sudah midplane, kemudian yang trapesium kita midplane juga. Supaya jaraknya sama. Tuh. Kita bagi dua. Seperti itu. Kemudian kita langsung beri ukuran 10 mm lalu di checklist. Nah, jadi seperti ini. Jadi garis bantu tadi yang kita bikin itu hanya untuk mengatur ukuran sesuai yang kita mau gitu. Dari jaraknya, kemudian lebarnya, seperti itu. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, teman-teman melangkah ke urutan ke-72, step ke-72. Nah, di sini kita akan membuat lengan dari armnya ini. Berbentuk lengkungan yang nanti akan kita beri dimensi seperti semacam pipa gitu. Jadi melengkung dan berdimensi silinder seperti itu. Nah, langsung saja ke langkah ke-72. Jadi ketika kita ingin membuat silinder persis di tengah-tengah bidang yang sudah kita buat nanti, itu kita menggunakan fitur yang namanya swept boss. Nah, swept boss di sini sama seperti extrude boss ataupun revolve boss. Bedanya adalah swept boss ini khusus untuk desain-desain atau dimensi yang berupa silinder seperti itu. Nah, untuk menggunakan swept boss ini, tentu kita akan menggabungkan dua bidang atau dua desain. Nah, untuk itu kita perlu menggambarkannya sesuai dengan yang kita mau. Nah, menggambar untuk desain swept boss ini kita perlu plane tambahan seperti itu karena kita membuat dari front plane tadi. Jadi kita perlu bikin plane baru tepat di atas plane yang sudah kita buat tadi. Namun sebelum itu kita bikin sketsa dua dimensinya dulu. Nah, seperti di langkah ke-72, teman-teman bisa pilih 3-point arc di sini. Ya, 3-point arc, kemudian kita klik agar titik originnya keluar di sini. Nah, teman-teman mulai menggambar 3-point arc ini dari titik origin. Kita tarik ke bawah, kita klik sekali saja, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, usahakan teman-teman di sini jangan sejajar ya, jangan ada garis tegak lurus ini. Sebisa mungkin kita beri ukuran bebas dulu. Nah, kita geser agak ke kiri, kita klik, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, teman-teman juga sebisa mungkin jangan sampai 90 derajat seperti ini. Kita beri ukuran bebas dulu. Nah, kita tarik ke arah kiri atau ke arah kanan, terserah teman-teman. Kita tarik ke arah kiri dulu, bebas. Nah, begitu sudah jadi seperti ini, kita beri dimensi. Nah, jarak dari titik origin ke titik arc yang paling bawah ini adalah 105 mm.
Kemudian untuk jari-jari dari arcnya ini kita setting 75 mm. Nah, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman perlu membuat desain ini menjadi sempurna karena ketika nanti kita beri tekanan, pemerataan tekanannya itu harus merata supaya armnya ini tidak patah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyejajarkan poros utama dari kepala armnya ini dan juga bagian akhir dari armnya gitu, poros bagian bawah. Nah, caranya adalah kita klik poros bagian atas, lalu kita tekan tombol kontrol di keyboard, lalu kita klik poros yang bagian bawah. Nah, di bagian property bar di sini di bagian add relation, teman-teman klik bagian vertikal supaya poros ini tegak lurus seperti itu, sejajar. Bisa langsung diklik. Nah, terlihat di sini sejajar. Jadi nanti ketika desain ini diberi tekanan maka akan merata ke seluruh armnya. Kita bisa langsung checklist. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita membutuhkan plan baru untuk kita menggambar desain silindernya. Nah, caranya adalah kita exit sketch dulu, desain yang sudah kita buat, exit sketch, kemudian kita ke menu feature, lalu kita pilih di reference geometry ini ada tanda panah ke bawah, kita klik, lalu kita klik plan. Nah, di first reference ini, kita klik bagian mana yang mau kita jadikan dimensi nanti atau plan utama kita, yaitu garis melengkung ini atau arc-nya, bagian utama dari yang mau kita buat. Nah, kita klik, nah langsung muncul seperti ini. Nah, ketika kita sudah klik seperti ini, kita langsung akan beralih ke second reference secara otomatis. Nah, second reference ini kita akan membuat porosnya atau aksisnya. Nah, aksis dari desain ini adalah poros yang utama ini supaya kita bisa membuat plane di atas seperti itu. Kita klik titik origin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini plane-nya sudah terbuat. Kalau sudah, kita bisa klik checklist. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung lanjut ke langkah ke-78 untuk menggambar silinder yang akan kita buat berbentuk elips. Nah, sebelum itu supaya teman-teman gampang untuk menggambarnya, kita klik di bagian plan 1 ini di sembarang tempat, klik kiri. Kemudian di sini kita normal to. Nah, seperti ini. Kemudian kita zoom di bagian lingkaran yang di atas ini. Kemudian kita ke menu sketch, lalu kita pilih ellipse di toolbox ini. Nah, untuk menggambarkannya, teman-teman tinggal lihat di sini, kita zoom saja, di bagian tengah sini muncul titik origin di mid plane tadi. Nah, teman-teman menggambar ellipse di mid plane ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan cara menggambar ellipse itu berbeda dengan cara menggambar circle. Yaitu kita perlu menggambarkan atau mengarahkan ke arah panjangnya dulu, panjang dari ellipse, kemudian kita tarik ke bagian lebarnya. Langsung saja saya praktekkan, klik di titik origin, kemudian kita tarik ke samping secara sejajar. Nah, sekiranya sudah cukup, kita klik, lalu kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas sekiranya membentuk elips dengan ukuran sembarang dulu. Nah, kemudian kita checklist di sini, lalu kita beralih ke Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini kita berikan panjang dan lebarnya. Panjangnya kita menggunakan bagian paling kiri dan kanan, lalu kita tarik ke atas. Di modul teman-teman, di langkah ke-79 bisa dilihat di situ panjangnya kita berikan 12,5 mm. Lalu untuk lebarnya bagian atas dan bawah kita tarik. Kemudian kita isi 7,5 mm. Nah, desain ellipse pun sudah jadi.
Nah, ketika sudah jadi, teman-teman bisa langsung exit sketch. Lalu kita pilih menu feature. Nah, di sini ketika kita mau membuat silindernya, otomatis kita menggabungkan dua plan tadi. Nah, kita menggabungkan antara sketch 5 ini. Sketch 5 itu yaitu sketch yang tadi, arc-nya yang tadi sebagai sumbu utama kita. Kita klik di bagian sini. Kemudian kita tekan tombol kontrol, lalu kita klik di sketch 6 ini. Sketch 6 yaitu sketch ellipse yang tadi kita buat. Klik. Nah, jika sudah dua-duanya biru seperti ini berarti sudah aktif. Lalu kita langsung menuju ke menu di features ini bagian swipe boss. Langsung kita klik. Nah, teman-teman bisa zoom out dan bisa teman-teman putar menggunakan tombol scroll. Nah, terlihat desain dari atau proyeksi dari silindernya sudah kelihatan di sini. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan plan dari atas supaya kita bisa membuat desainnya, kemudian kita extract boss sesuai dengan jalur sketch yang 5 tadi, sketch arc. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman tidak perlu merubah apapun yang ada di sini, kemudian langsung checklist saja. Armnya sudah jadi, teman-teman, tapi kita akan melakukan finishing di sini. Nah, berhubung dalam suatu desain atau suatu part yang kita menggabungkan beberapa sketsa, itu perlu adanya sambungan. Nah, sambungan ini perlu diperhalus supaya kuat. Kita bisa sebut dengan istilah mengelas, supaya nanti satu part dengan yang lainnya bisa kuat, seperti itu. Nah, kita bisa pilih menu fillet. Nah, ini teman-teman pasti sudah diajarkan di modul-modul sebelumnya. Nah, ketika kita pilih fillet, kita langsung pilih saja bagian sambungan yang ingin kita las ya. Kita perhalus di bagian sini, bagian sambungan, kemudian bagian yang bawah sini, lalu bagian yang atas ini. Nah, jika sudah biru semua, teman-teman langsung ke fillet parameter. Di sini kita akan membuat sudutnya itu atau jari-jarinya menjadi 5 mm sesuai dengan langkah 84 di modul teman-teman. 5 mm. Kalau sudah, nah teman-teman kalau mau lihat hasil simulasinya itu teman-teman pilih di sini full preview gitu. Kalau tidak ya no preview. Jadi full preview ini ketika teman-teman ingin mengecek apakah desain ini bisa teraplikasi dengan sempurna. Seperti itu. Kemudian bisa langsung kita checklist. Oke, nah armnya sudah jadi. Kemudian kita akan melakukan sedikit finishing lagi dengan membuat lubang pada poros lingkaran di sini. Karena nanti untuk tempat kita memasukkan baut seperti itu. Kita klik di bagian sisi sini, klik kiri, kemudian kita normal to. Nah, kemudian kita ke menu sketch, kita pilih circle. Nah, di sini kita menggambar selalu dari titik origin. Kita bisa zoom saja di sini. Nah, kemudian kita tarik keluar dengan diameter smart dimension ini 8 mm. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bolongin menggunakan extra cut seperti biasa dengan menu True All. Lalu di checklist saja. Nah, sudah bolong, kemudian part ini sudah jadi. Jadi bisa teman-teman save di folder modul kalian tadi dengan nama ARM. Klik save dan part kedua ini sudah jadi. Oke, setelah ini part ketiga akan dibuat oleh Mbak Fani lagi. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama video dari Mbak Fani. Sekian, terima kasih.